Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syafira dari kelompok 7. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang review jurnal, dan di kelompok 7 ini ada saya, Rizka Syafira, ada Satria Kusuma Dewa, ada Dinda Ayu Palupi Ramadhani, ada Galuh Pramesti Regita Andini, dan Ausafa Azam Elsyabani. Di sini kami mengambil judul jurnal yaitu The Effect of Entrepreneurial Marketing on Firms' Innovative Performance in Turkish, atau pengaruh pemasaran wirausaha pada kinerja inovatif perusahaan di Turki. Penelitian ini mengambil latar belakang yaitu menggabungkan dua disiplin ilmu yang sebelumnya berbeda. Istilah pemasaran kewirausahaan digunakan untuk menggambarkan proses pemasaran perusahaan yang mengejar peluang dalam keadaan pasar yang tidak pasti, seringkali dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi apakah ada hubungan antara pemasaran kewirausahaan dan kinerja inovatif usaha kecil dan menengah UMKM atau UKM di Turki. Lalu ada teori yang mendukung dari jurnal ini. Yang pertama ada pemasaran wirausahaan didefinisikan sebagai tindakan yang efektif atau adaptasi. Teori pemasaran terhadap kebutuhan khusus bisnis kecil menurut Bever et al. 2006. Menurut Bresge dan Holtman 2002, pemasaran wirausahaan dalam pemasaran perusahaan kecil yang tumbuh melalui kewirausahaan. UKM menghadapi beberapa keterbatasan seperti memiliki sedikit pelanggan tetap, sumber daya yang terbatas dalam bisnis dan pemasaran, pengaruh wirausahaan, kurangnya struktur organisasi formal atau sistem komunikasi. Lalu yang kedua, menurut Morris et al. 2002, mengembangkan 7 dimensi inti pemasaran kewirausahaan, yaitu proaktif, pengambilan risiko yang diperuntukkan, inovasi, fokus pada peluang, pemanfaatan sumber daya, intensitas pelanggan, dan penciptaan nilai. Lalu yang terakhir ada proaktivitas adalah perspektif mencari peluang dan berwawasan ke depan yang melibatkan pengenalan produk atau layanan baru dan bertindak untuk mengantisipasi permintaan masa depan dan menciptakan perubahan. Menurut Lupkin dan Des 2001, 431. Lalu ada hipotesis yang dipakai jurnal ini. Yang pertama, hipotesis pertama, proaktif akan berhubungan positif dengan kinerja inovatif. Hipotesis kedua, fokus peluang akan berhubungan positif dengan kinerja inovatif. Hipotesis ketiga, pengambilan risiko yang diperuntukkan akan berhubungan positif dengan kinerja inovatif. Hipotesis keempat, inovasi akan berhubungan positif dengan kinerja inovatif. Hipotesis kelima. Hipotesis keenam, pemanfaatan sumber daya akan berhubungan positif dengan kinerja inovatif. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, penciptaan nilai akan berhubungan positif dengan kinerja inovatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji kesesuaian data dalam analisis faktor, digunakan uji kecukupan sampling yang disebut KMO atau Kaiser-Meyer-Okin. Adapun hasil uji KMO pada penelitian ini sebesar 0,794 yang menunjukkan bahwa data tersebut cocok untuk analisis faktor. Hal ini dilihat melalui kriteria penilaian uji KMO bahwa nilai tinggi antara 0,5 sampai 1,0 menunjukkan bahwa analisis faktor telah cukup tepat. Sedangkan nilai di bawah 0,5 menunjukkan bahwa analisis faktor tidak tepat. Hasil analisis faktor eksplorasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa 4 item dihapus karena menunjukkan loading faktor yang lemah atau terdapat 2 faktor loading yang berbeda. Sementara untuk item lainnya ditempatkan di konstruk yang diharapkan. Secara keseluruhan, 29 item menggunakan 5 tipe skala Likert untuk menggunakan pemasaran kewirausahaan dan kinerja inovatif perusahaan. Kemudian nilai Mean, simpangan baku, dan korelasi disajikan pada tabel 2. Adapun skor Mean tertinggi adalah item intensitas pelanggan dan penciptaan nilai yang menepati posisi kedua. Sementara skor Mean terendah yaitu item pengambilan resiko yang diperhitungkan.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Turki begitu waspada terhadap perilaku pengambilan risiko. Kemudian, semua konstruk pemasaran kewirausahaan berkorelasi positif satu sama lain. Sebaliknya, item pengambilan risiko yang diperhitungkan berkorelasi negatif. Pada penelitian ini dilakukan juga analisis regresi untuk menguji hipotesis seperti yang disajikan pada tabel 3. Adapun nilai R2 atau R square adjusted adalah sebesar 157 dan didapatkan juga hasil bahwa 4 dimensi dari pemasaran kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja inovatif. Item diantaranya yaitu proaktif, inovatif, intensitas pelanggan, dan pemanfaatan sumber daya. Jadi hasil analisis regresi mendukung hipotesis 1, 4, 5, dan 6. Sebaliknya, hipotesis 2, 3, 7 tidak didukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemasaran kewirausahaan dipandang cocok untuk usaha skala kecil berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada manajer dari 560 UKM di industri manufaktur Turki. Ditemukan hasil bahwa variabel proaktif, inovasi, intensitas pelanggan, dan pemanfaatan sumber daya dari pemasaran kewirausahaan atau entrepreneurial marketing berhubungan positif dengan kinerja inovatif atau innovative performance. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan kecil dan menengah Turki memang sangat mementingkan konsumen untuk mencapai kinerja inovatif yang lebih tinggi. Mereka juga menyadari pemanfaatan sumber daya sebagai alat untuk mengimbangi kelangkaan sumber daya yang mereka derita dalam mencapai kinerja inovatif yang tinggi. Peran kewirausahaan dalam jurnal ini. Kewirausahaan mempunyai peran sebagai pemasaran kreatif dan inovatif. Dalam hal kreatif, bertujuan untuk menciptakan suatu keyakinan terhadap konsumen, sehingga dapat menghasilkan yang terbaik terhadap konsumen. Dalam hal inovatif, seorang wirausaha dapat membuat ide-ide baru yang akan digunakan sehingga memiliki daya tarik sendiri. Karena kreatif dan inovatif sangat penting dalam menjalankan kewirausahaan, sehingga bisnis dapat bertahan lama. Pendapat terhadap jurnal. Pendapat yang diberikan dalam jurnal ini yang disusun oleh Gungur Hacioglu, Selim Eseren, dan kawan-kawan sangat memiliki ketertarikan terhadap industri terutama UKM, usaha kecil menengah. Untuk mengejar peluang dalam keadaan pasar yang tidak pasti harus memiliki sebuah kreativitas dan inovasi sebagai bentuk daya tarik yang dibuat sehingga konsumen terkena pengaruh dampaknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan.